memulai jelajah di Jogja kali ini, kita akan ke Plunyon, Kali Kuning. Di sini kita bisa berjalan-jalan sambil menikmati keindahan Gunung Merapi yang gagah dan menjulang. Ikuti keseruan kita ya. Di Explore First, siap sudut punya cerita. Perjalanan dimulai dari kawasan Kaliurang, sebuah tempat yang menawarkan ketenangan alami di kaki Gunung Merapi. Udara sejuk dan pepohonan yang rindang menjadi sambutan hangat bagi siapapun yang datang ke sini. Dari kawasan utama Kaliurang, kita bergerak menuju Kali Kuning, sebuah aliran sungai yang kini menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit. Suara gemericik air berpadu dengan kicau burung yang menciptakan suasana yang menenangkan. Kali Kuning menawarkan pemandangan tebing-tebing batu yang terbentuk dari material erupsi Merapi. Sungainya jernih, dangkal, dan aman untuk bermain air atau sekedar mencelupkan kaki sambil menikmati suasana hening. Di sisi kanan kiri, pepohonan besar berdiri kokoh, memberi kesan seolah kita sedang berada di sebuah taman alam raksasa. Di sini, waktu terasa berjalan lebih lambat. Banyak pengunjung memilih duduk santai di batu-batu besar, merasakan angin yang turun dari Merapi, sambil menikmati pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Kali Kuning bukan sekedar tempat wisata, tetapi juga ruang untuk menyegarkan pikiran. Sampai jumpa di jelajah kami selanjutnya. Dadah! Explore First, setiap sudut punya cerita. Dari alam pegunungan, perjalanan kita berlanjut menuju pusat kota Yogyakarta, tepatnya ke Museum Sono Budoyo, salah satu museum dengan koleksi budaya Jawa terlengkap. Memasuki museum ini, kita seolah mundur ke masa lampau. Koleksi topeng tradisional, wayang kulit, senjata kuno, hingga peralatan kehidupan masyarakat Jawa tersusun rapi dengan penataan yang informatif. Lorong-lorong museum dipenuhi benda bersejarah yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan masyarakat Jawa di masa lalu. Setiap sudut menghadirkan detail yang memperkuat identitas budaya.
Hai guys, saat ini kita berada di Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya, kita akan menuju ke Museum Sono Budoyo Unit 2. Jangan lupa ikutin keseruan kita ya. Ada ruang khusus yang menggambarkan perkembangan seni pertunjukan, termasuk gamelan dan tarian tradisional. Di sana kita bisa merasakan bahwa budaya Yogyakarta bukan hanya warisan, tetapi juga napas kehidupan masyarakat hingga hari ini. Museum Sono Budoyo bukan sekedar tempat penyimpanan benda kuno. Ia adalah jendela untuk memahami nilai-nilai budaya, filosofi, dan perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Jadi itu tadi keseruan kita mengelilingi Museum Sono Budoyo. Next kita kemana lagi ya? Stay tune, bye-bye. Loh, kita ada di mana nih? Kita lagi ada di Benteng Frederick. Kira-kira ada apa ya di dalam? Ikutin perjalanan kita kali ini di Explore First, setiap sudut punya cerita. Tidak jauh dari Museum Sono Budoyo, berdiri Benteng Frederick, sebuah bangunan kolonial yang menjadi saksi perjalanan panjang sejarah Indonesia. Memasuki area benteng, kita disambut dinding-dinding putih tebal yang kokoh, menandakan fungsinya sebagai pertahanan pada masa kolonial Belanda. Suasana di dalam terasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk jalanan di luar. Di bagian dalam terdapat diorama-diorama yang menggambarkan peristiwa penting perjuangan bangsa, mulai dari masa pergerakan nasional hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selain diorama, bangunan-bangunan tua di dalam benteng menghadirkan atmosfer sejarah yang kuat. Berjalan melalui lorong-lorong benteng membuat kita merenung betapa panjang dan berat perjalanan bangsa ini menuju kemerdekaan. Kenapa? Haus? Iya nih, aku haus banget. Tenang aja, di sini tuh ada minimarket loh. Ikutin kita yuk ke minimarketnya. Frederick bukan hanya tempat wisata, tetapi juga ruang edukasi yang mengingatkan bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan yang tidak mudah. Sore hari, perjalanan kita dimulai di kawasan Ring Road Utara. Di tengah suasana yang tenang dan bersahaja, kita singgah sejenak di Cafe Tokosu, sebuah tempat yang sederhana namun terasa hangat sejak langkah pertama masuk. Aroma kopi dan teh yang baru diseduh mengisi udara.
berpadu dengan cahaya sore yang masuk lembut melalui celah-celah dinding kayu. Ditemani musik yang diputar dan secangkir minuman di tangan terasa cukup untuk menemani momen tenang, tanpa perlu terburu-buru. Di kafe Tekosu, waktu seolah berjalan lebih pelan. Meja-meja kayu dipenuhi pengunjung yang tenggelam dalam buku, laptop, atau obrolan ringan. Suasana sore di sini memberi ruang untuk bernafas, menikmati jeda sebelum hari beranjak gelap. Menjelang malam, perjalanan pun berlanjut menuju Prawiro Taman, kawasan yang dikenal sebagai kampung internasional di Yogyakarta. Hujan baru saja reda ketika kami tiba. Jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu kafe dan penginapan yang mulai menyala, menciptakan kilau lembut di atas aspal. Udara terasa lebih sejuk, dengan aroma tanah dan dedaunan yang tersisa setelah hujan. Prawiro Taman tetap hidup, namun dengan ritme yang lebih terang. Tetesan air masih jatuh dari atap bangunan, sementara para pelancong berjalan santai. Sebagian berteduh di teras kafe. Sebagian lain menikmati suasana selepas hujan yang jarang terasa di kota besar. Hotel-hotel kecil, galeri seni, dan kafe-kafe berkarakter terlihat semakin hangat di bawah cahaya lampu kuning. Di malam hari, Prawiro Taman memperlihatkan sisi Yogyakarta yang lebih intim. Perpaduan budaya, seni, dan gaya hidup modern yang berpadu dengan suasana hujan yang baru berlalu. Perjalanan hari ini pun terasa lengkap, dimulai dari sore yang teduh di kafe, lalu ditutup dengan malam Prawiro Taman yang basah oleh hujan dan penuh cerita. Sebuah pengingat bahwa Jogja selalu punya cara sederhana untuk membuat siapapun ingin kembali. Malam perlahan turun di Yogyakarta, dan langkah kita membawa perjalanan ini berakhir di Malioboro, jalan yang selalu hidup apapun waktunya. Hujan baru saja reda, meninggalkan jejak basah di sepanjang trotoar. Lampu-lampu kota memantul di aspal, becak dan andong melintas perlahan, sementara musik jalanan mengalun lembut di antara udara yang masih dingin oleh sisa hujan. Suasana Malioboro malam hari terasa lebih syahdu. Uap tipis naik dari jalanan, aroma kopi dari angkringan bercampur dengan bau tanah basah menciptakan penutup perjalanan yang hangat dan tenang. Di sini, cerita-cerita para pelancong, pedagang, seniman, dan warga lokal tetap bertemu. Kali ini dalam irama yang lebih pelan, namun tak kalah hidup. Setelah menjelajahi alam Kaliurang, memahami budaya di Museum Sono Budoyo, meresapi sejarah benteng Vredenburg, dan menikmati ketenangan Prawiro Taman, kini kita kembali ke jantung kota yang baru saja disiram hujan.
Malioboro mengingatkan kita bahwa Jogja bukan hanya destinasi tetapi perasaan. Perasaan sejuk, sederhana, dan membekas lama di ingatan. Dari alam segar di Kali Kuning, kekayaan budaya di Museum Sono Budoyo, sejarah perjuangan di Benteng Fredebird, hingga suasana hangat Prawiro Taman dan Cafe Tekosu, Yogyakarta selalu punya cerita yang tidak akan habis dibahas. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di episode Explore First berikutnya. Nyari apa sih kalian? Oke, ubun diri sih. Apa sih bisa bersayar kan? Belum satu. Anjir. Opo? Ya, ini kita kepunyaan. Gendeng. Kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, ini video guys, petang nih. Mau ya. Dadah.